kita dalam podcast KPU Sanggau Ngopi Seru, ngobrol pintar seputar pemilu. Nah, hari ini Ngopi Seru akan ngobrolin seputar topik kita pada hari ini, yaitu perjalanan data pemilih sampai menuju ke DPT 2024. Saya akan ngobrolnya bersama salah satu anggota KPU Sanggau Divisi Rendatir, Perencanaan Data dan Informasi, Ibu Swindari. Hai Bu Swindari, selamat pagi. Pagi juga Mbak Anti. Cerah sekali ya Bu hari ini Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Baik Bu, sebelum kita ngobrolin panjang, kita seruput dulu Bu kopi kita pada hari ini, karena kita ada di program Ngopi Seru, ngobrol pintar seputar pemilu. Bu Swindari, saya panggilnya apa nih, Bu Swindari atau Bu Wiwin ya? Lebih enaknya kayaknya Bu Wiwin ya, Oke, Mbak Anti ya. Oke. Bu Wiwin, kita hari ini akan menjelaskan atau ngebahas seputar perjalanan data pemilih. Sebelumnya bisa nggak Bu Wiwin ceritakan pengalaman Ibu selama bekerja di KPU Sanggau ya Bu ya? Mungkin sebelum menjadi anggota KPU sempat menjadi PPS juga ya Bu ya? Iya. Ya, mungkin bisa Ibu ceritakan pengalaman Ibu, silakan. Sebelum saya menjabat sebagai komisioner KPU Kabupaten Sanggau periode 2019-2024, saya pernah terlibat di badan ad hoc KPU Sanggau, yaitu di PPS, Panitia Pemungutan Suara untuk Kelurahan Tanjung Kapuas. Saya menjabat sebagai anggota Bu Anti. Selama di PPS, saya mengikuti untuk pilkada di tahun 2018 sampai dengan pemilu di 2019. Tapi pada saat pemilu 2019 saya mengikuti seleksi terbuka untuk komisioner KPU Kabupaten Sanggau, dan alhamdulillah saya terpilih di komisioner KPU Kabupaten Sanggau dan menjadi anggota KPU Kabupaten Sanggau, menjabat di Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Hingga sekarang ya Bu ya? Iya. Mungkin Ibu bisa kasih nggak kita misalnya pengalaman Ibu selama menjabat tuh, apa sih pengalaman yang paling tak terlupakan selama menghandle data pemilih ini Bu? Kalau untuk pengalaman ya, karena sejak mulainya saya menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Sanggau, 2 bulan sebelum pemungutan suara ya, kami mulai menjabat itu 3 Februari di tahun 2019, dan pada tahapan itu kami memulai, kalau untuk data pemilih itu data pemilih tambahan. Jadi data pemilih tambahan itu kita dasarnya menggunakan data pemilih tetap hasil perbaikan kedua yang ditetapkan di Desember tahun 2018, dan sampailah dengan penetapan DPT HP3 waktu itu ya. Dan untuk angka di DPT HP3 itu berjumlah 330.792 pemilih yang tersebar di 15 kecamatan, di 169 desa dan kelurahan. Jadi cukup sebuah sebuah usaha yang keras juga ya Bu ya dalam mengelola DPP ini. Nah, Ibu DPT. Bu Wiwin bisa ceritakan nggak ke kami tentang perjalanan data pemilih, mungkin dimulai dari penetapan atau pemuktahiran data pemilih berkelanjutan ya Bu ya, kemudian disinkronisasikan lagi dengan data Kemendagri, dan sampailah menjadi penetapan DPT untuk pemilu 2024 di tanggal 21 Juni 2023. Iya. Gini Bu Anti, sebelumnya pemilu itu selesai, maka selesai juga untuk pemutahiran data pemilihnya ya. Tetapi untuk pemilu di tahun 2019, karena sudah diamanahkan juga di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu di pasal 20, yaitu di poin L, bahwa
KPU Kabupaten melakukan pemutahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi, ketika berakhirnya pemilu di tahun 2019, maka KPU Kabupaten Sanggau berkewajiban dalam memutakhirkan data pemilih, yaitu yang kita kenal dengan istilah namanya data pemilih berkelanjutan atau biasa disingkat dengan DPB. Dan DPB ini dimulai di Januari tahun 2020 sampai dengan September tahun 2022. Kemudian itu proses untuk sampai ke DPT itu gimana, Bu? Ada step-stepnya kan, Bu, ya? Iya. Bisa Ibu jabarkan, Bu, tahapan itu, Bu? Jadi dari angka yang saya sebutkan tadi di DPT itu kan 330792 ya. Kita melakukan selama DPB itu kita melakukan pemutakhiran dengan memperhatikan data kependudukan. Ada juga kita dengan data tersebut kita berkoordinasi dengan instansi ataupun pihak-pihak terkait seperti contohnya Polres Sanggau, Kodim 1204, serta pada masa Covid itu kan banyak yang penduduk yang meninggal dunia ya, Mbak Anti ya. Jadi kita berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, jadi kalau yang memang data tersebut berpotensi menjadi pemilih baru, jadi angkanya bertambah. Selanjutnya kalau untuk misalnya pemilih yang meninggal dunia ataupun kita temukan juga pemilih ganda, maka angkanya berkurang dari angka DPT. Dan pada akhirnya pada September di tahun 2022 angka final untuk DPB itu berjumlah 323411. Oke, Bu Win, tadi udah panjang lebar ya membahas masalah daftar pemilih berkelanjutan. Nah, setelah itu kan, Bu, kita ada tahapan untuk menuju ke data pemilih tetap ya, Bu, ya, 2024. Itu bisa nggak Ibu jabarkan tahapan-tahapannya apa aja sih, Bu, stepnya untuk menuju pemilih tetap 2024? Jadi untuk tahapan program dan jadwal pemilu di tahun 2024 dimulai di 14 Juni tahun 2023. Artinya dalam 11 tahapan pemilu tahun 2024, salah satunya itu yaitu KPU memutakhirkan daftar pemilih, memutakhirkan data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024. Jadi setelah DPB tadi ditetapkan di September tahun 2022, kita memasuki tahapan penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024, yaitu dimulai sejak 14 Oktober tahun 2022 ya. Jadi data yang didapat dari Kemendagri, data potensial penduduk pemilih, data potensial penduduk pemilih pemilu. Jadi untuk yang di luar negeri yang didapat dahulu gitu kan, dan untuk yang di dalam negeri yaitu dimulai sejak 14 Desember tahun 2022. Jadi data yang diturunkan oleh Kemendagri kita sandingkan datanya juga dengan DPB, daftar pemilih berkelanjutan. Jadi terhadap data-data tersebut maka didapatlah angka sejumlah 366.258. Jadi angka tersebutlah yang kita lakukan yang namanya pencocokan dan penelitian oleh petugas pemutakhiran data pemilih oleh Pantarli ya.
Jadi data tersebut kita olah oleh PPS. Jadi PPS ini dapat datanya dari Pantarli. Selanjutnya data tersebut diplenokan menjadi DPS, daftar pemilih sementara, diplenokan di tingkat PPS, PPK sampai dengan tingkat KPU kabupaten kota, KPU provinsi sampai dengan KPU RI. Selanjutnya setelah DPS ada pemutakhiran lagi karena kita masih menerima tanggapan masyarakat dan menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Selanjutnya sampailah dengan penetapan daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sanggau, yaitu di tanggal 21 Juni tahun 2023. Jadi untuk angkanya itu 359344. Berarti panjang juga ya Bu ya proses untuk bisa mendapatkan sebuah data pemilih tetap 2024. Nah Bu, dari total DPT tadi yang Ibu sebutkan sejumlah 359344, bisa Ibu klasifikasikan nggak Bu dalam berapa pemilih ya Bu ya? Mungkin kita bisa klasifikasikan berdasarkan usia gitu, biar teman pemilih jadi lebih lebih dekat dan lebih paham gitu Bu terkait data pemilih itu Bu. Kalau untuk klasifikasi pemilih dari angka 359344 memang trennya itu banyak di pemilih milenial. Untuk yang di pemilih milenial ini jumlahnya 126.599. Jadi kalau untuk tren klasifikasi pemilih untuk pemilih milenial itu yang cukup banyak, yaitu berjumlah 126.599, yang artinya memang pemilih ini yang akan menjadi salah satu sasaran utama. Kalau untuk klasifikasi pemilih untuk jenis generasinya di dalam pemilu 2024, kita ada memang mengenal istilah yang namanya Gen Z. Jadi kalau untuk Gen Z itu usianya dimulai dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Jumlahnya ada 87.538 pemilih. Selanjutnya ada yang kita kenal dengan istilah namanya pemilih milenial. Kalau untuk pemilih milenial itu dimulai dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1996 berjumlah 126.599 pemilih. Dan yang ketiga kita kenal dengan istilahnya Gen X. Kalau untuk Gen X itu dimulai dari tahun 1965 sampai dengan 1980 berjumlah 98.426 pemilih. Dan kalau untuk yang keempat itu namanya baby boomer. Baby boomer itu dimulai dari tahun 1946 sampai dengan 1964. Untuk jumlahnya 42.956 pemilih. Dan yang terakhir itu kita kenal dengan istilahnya generasi pre-boomer, yaitu berjumlah 3.826 pemilih, yaitu yang lahirnya sebelum 1945. Oke Bu, jadi dari tren yang Ibu sampaikan tadi itu yang paling banyak ada di mana Bu? Persentase yang terbanyak Bu? Kalau untuk persentase yang terbanyak yaitu di pemilih milenial. Milenial Bu ya. Itu yang lahirnya di tahun 1981 sampai dengan tahun 1996. Dapat kita garis bawahi bahwa memang lebih banyak generasi milenial ya Bu ya yang akan mewarnai pemilu 2024 ini. Nah, sekarang kan lagi tren Ibu cek DPT online. Nah, Ibu jelaskan dong ke teman-teman semua apa sih Bu cek DPT online itu?
Oke, kalau untuk setelah penetapan DPT ya, setelah penetapan DPT yaitu di tanggal 21 Juni tahun 2023, maka pemilih yang sudah terdaftar di dalam DPT dapat mengecek data dirinya apakah terdaftar tidak di dalam pemilu tahun 2024 dengan mengakses link cek DPT online.kpu.go.id. Jadi ketika kita buka laman cek DPT online tersebut, maka petunjuknya yaitu dengan memasukkan NIK atau NIK. Setelah masuk dengan NIK tersebut, maka kita dapat melihat kita terdaftar di TPS mana, di desa mana, sampai dengan di lokasi TPS-nya. Ya, jadi ada pembaruan dari yang sebelumnya, yaitu kita bisa mengetahui lokasi TPS. Oke, berarti udah lengkap ya Bu ya di cek DPT online itu. Jadi jangan lupa untuk membuka portal di cek DPT online kpu.go.id. Oke. Terakhir Bu Wiwin, apa pesan-pesan Ibu untuk teman pemilih semuanya yang sedang menyimak podcast kita pada hari ini, Bu? Teman pemilih, jangan lupa datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 karena satu suara menentukan arah kebijakan bangsa. Nah, teman pemilih, itu tadi podcast kita dengan Ibu Swindari. Ternyata sebuah perjalanan panjang ya Bu ya untuk bisa menuju sampai ke DPT 2024 dan merupakan sebuah kerja keras yang sangat patut kita apresiasi Bu ya, dari KPU Kabupaten sampailah di tingkat Pantarlihnya Bu ya. Semoga ini bisa menjadi sebuah sejarah yang baik untuk dikenang sampai menuju pemilu 2024. Nah, saya yang bertugas hari ini dan Ibu Swindari selaku narasumber pada hari ini mengucap terima kasih atas atensi teman-teman yang sudah menyimak podcast kita pada hari ini, dan jangan lupa ya di like, di subscribe dan dibagikan podcast kita hari ini. Ada pantun Ibu Wiwin. Malam minggu asiknya bertamu membawa hadiah untuk Kak Wiwit. Jangan lupa untuk cek DPT online kamu, tinggal cek di cekdptonline.kpu.go.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.